Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita bakal ngobrolin Samsung Galaxy Z Fold 2 dan having fun with it. Yuk, kita obrolin. Pertama-tama gue harus bilang kalau handphone ini dipinjemin sama Samsung Indonesia ke gue dalam rangka untuk ya dicoba, dimainin, and then give my thoughts about this phone. Satu hal yang bisa gue appreciate sangat-sangat dari Samsung Galaxy Z Fold 2 ini adalah akhirnya Samsung bisa mengeluarkan handphone lipat atau folding phone yang bisa digunakan sehari-hari. Bukan Samsung Galaxy Fold yang keluar tahun lalu tidak bisa dipakai, but the look of the device is a bit awkward. Nggak ngerti karena ini adalah generasi pertama Samsung baru bisa bikin seperti ini atau emang mereka nahan-nahan untuk bisa ngeluarin versi kedua yang lebih sempurna. Mulai dari layar depannya. Layar depannya yang tadinya kecil banget, sekarang kita udah bisa ngelihat Samsung Galaxy Fold ini punya ukuran yang cukup lebar, 6,2 inci dan sudah menggunakan panel Super AMOLED. Sementara dalamnya 7,6 inci dengan panel itu Dynamic AMOLED. Internally, kalau lo emang orang yang peduli dengan spesifikasi, pengennya punya handphone yang berjalan lancar aja, nggak ada masalah gitu ya. Pokoknya gue punya handphone, gue pakai, gue nggak mau ribet, gue nggak mau lemot. Sebenarnya si Samsung Galaxy Z Fold ini potensinya memang seperti itu. Karena spesifikasi chipset atau otaknya itu udah tinggi, Snapdragon 865. Belum lagi kalau kita ngelihat untuk perpaduan RAM dan juga storage-nya, ini yang ditawarkan sama Samsung Galaxy Z Fold 2 ini udah cukup besar. Yang gue pegang itu RAM-nya 12GB dan storage-nya 256GB. Untuk case penggunaan sehari-hari, kalau tipikalnya lo adalah orang yang sering baca dokumen, baca artikel, atau mungkin mereview Excel dan segala macamnya, this is fun to use. Layarnya besar, enak banget untuk mereview dokumen atau email yang perlu lo baca itu. Dan gak ketinggalan seperti yang tadi gue bilang, perpaduan antara chipset dan juga RAM-nya plus juga storage-nya. Gue selama menggunakan device ini belum pernah merasakan terjadinya lemot. Sebagai salah satu pembuktian performa, walaupun ini mungkin kurang penting, adalah gue mencoba main game menggunakan handphone ini. I know, handphone 33 juta dengan layar lipat seperti tidak dipakai main game, Vic. Benar, tapi out of curiosity aja, gue main Call of Duty Mobile rasanya menyenangkan. Dan sama, pas gue juga main Sonic, ya, game Sonic, itu juga menyenangkan di sini, walaupun emang secara view agak sedikit lebih sempit. But it's okay, karena secara kontrol dan juga untuk kita ngelihat nih kalau main Call of Duty Mobile, ngebidik siapa yang mau ditembak dan segala macamnya, jadi lebih kelihatan. Untuk masalah responsivitas layar, hitungannya aman-aman aja, apalagi kalau misalkan untuk lo yang seorang casual gamer atau mungkin juga bukan casual gamer, bener-bener ngegame tuh iseng banget sesekali kalau bukan buat ngasih ke anak. Ya, hitungannya menyenangkan. Buat yang penasaran gimana sama performa kamera dari Samsung Galaxy Z Fold 2 ini, secara setup, sebenarnya setup kameranya udah kamera flagship. Makanya kalau kita ngelihat hasil-hasil contoh kamera dari Samsung Galaxy Z Fold 2, kita bisa ngelihat dynamic range yang luas, tajam, dan juga super reliable untuk penggunaan lo sehari-hari, social media, ataupun mungkin juga untuk penggunaan yang lebih serius dari social media. I really don't mind. Untuk pengambilan video juga hitungannya handal, belum lagi ada mode pro videonya. I know kemungkinannya juga lagi-lagi lo ngambil pro video pakai handphone ini mungkin tidak sebesar itu, tapi gue pernah mencoba, gue bisa mendapatkan file yang super low contrast dan juga low saturation, walaupun ini hanya bisa pada resolusi tertinggi 1080. Begitu gue pindahin ke 4K, kemampuan untuk mendapatkan flat images ini menghilang. But it's okay, seenggaknya gue bisa mendapatkan gambar yang sharp dan juga reliable. Dan sudah pernah gue gunakan sebelumnya, seperti di gambar yang lo lihat sekarang, ini semuanya diambil menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 2. By the end of the day, Samsung Galaxy Z Fold 2 adalah semacam pembuktian kalau Samsung bisa sebenarnya ngebikin satu buah handphone lipat yang fungsional dan juga punya look yang bagus. Harapan kedepannya adalah they can do something more impressive tentu dengan si handphone lipat ini. I don't know, apakah mungkin adanya S Pen? Nggak ngerti gimana teknologinya, cuman kalau itu bisa dilakukan, oh itu bakal jadi satu buah handphone yang sangat-sangat menyenangkan sih. Dan jadi excited ya, nanti masa depannya Samsung seperti apa kalau sudah bisa membuat satu buah handphone dengan craftsmanship yang seperti ini. Anyway,
That was the video for today. What do you think about Samsung Galaxy Z Fold 2? Silahkan tulis di kolom komentar. I wanna know, I wanna listen. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.